warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Sekda sudah hadir bersama kita, teman-teman panitia yang sempat hadir, dan yang saya banggakan seluruh peserta Latsar Angkatan 9798. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diizinkan dan diberi nikmat sampai hari ini dalam rangka mengikuti sesi ceramah yang merupakan pesan dan amanah dari regulasi blended learning pola klasikal di Latsar. Hari ini kita akan menerima materi ceramah dari Pak Sekda Kabupaten Parigi Motong. Materinya Overview and Employer Branding ASN, dan ini disampaikan secara klasikal dalam bentuk ceramah. Adik-adik sekalian, saya kira silakan barangkali menyiapkan alat-alat tulisnya, karena mungkin sedikit waktu lagi akan saya berikan waktu kepada Pak Sekda untuk menyampaikan pesan-pesan oral dan ceramah ini. Sebelum itu izin saya Pak Sekda, kita yel-yel dulu ya. Silakan berdiri semua. Posisi siap ya? Tidak, Bapak duduk saya. Iya. Isi kosong kursi satu ini. Oh ada, oke. ASN Parimo. Terima kasih. Semangat. Belum balik. Sebelum saya beri kesempatan kepada Pak Sekda, silakan laporan dulu untuk mulai materi. Seluruh peserta, sudah siap? Break. Untuk peserta, istirahat tempat. Break. Jadi untuk itu izin Pak Sekda, saya silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Salam sehat dan semoga kita selalu kesehatan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Diklat DKPSDN Kabupaten Parigi Motong beserta tim jajaran panitia istimewa, saudara-saudara sekalian, para CPNS angkatan 97 dan 98, peserta Latsar tingkat 3 dan 2 Kabupaten Parigi Motong. Ada satu hal yang sangat mudah dan sesungguhnya sangat mudah untuk kita lakukan, namun kadang kita lalai atau lupa untuk melakukannya, yaitu bersyukur. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak kita semua kiranya selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih diberi kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat
hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita dalam melaksanakan tugas, di mana kegiatan ini merupakan salah satu syarat untuk satu tahapan lagi menjadi pegawai negeri sipil, hilang C-nya. Jadi sudah bukan calon. Kalau tidak salah yang di depan saya ini CPNS pengangkatan tahun 2019. Seyogyanya paling lama 2 tahun setelah terangkat jadi CPNS sudah harus ikut laksar. Dulu namanya prajabatan, sekarang menjadi laksar. Dan sekarang kurang lebih materinya sekitar 3 bulan, 24 hari, 1 bulan lebih. Kalau dulu masih ada diperkenalkan dengan materi P4, sekarang mungkin sudah ada. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, mungkin ini bukan materi, namun anggaplah seperti ceramah ya. Namun di sini ada beberapa hal yang mungkin harus kita pahami bersama. Tapi sebelum saya lanjut, perlu saya perkenalkan diri. Jadi saya nama Zulfi Nasran, itu namanya di Akike. Kalau nama panjangnya Zulfi Nasran SSTP MAP dengan gelarnya. Lahir di Palu 45 tahun yang lalu, tahun 1977, bulan Mei, di mana mulai lahir sampai dengan SMA saya di Palu. Kemudian di sini orang Parigi Motong semua ya? Tidak, Pak. Ya? Tidak. Oh, ada juga dari luar ya? Bentar saya mau tanya satu persatu dulu. Ini saya punya, ini berapa jam saya punya waktu? Oh, sampai jam 9. Jadi tahun 95 saya selesai kuliah, saya selesai SMA. Ada yang lahir tahun 95. Jadi, apa sebelum 95 barangkali yang sekarang ini? Atau di atas 95? Setelah 95 atau sebelum 95? Belum. Ada yang sebelum, ada yang sesudah. Jadi tahun 95 saya tamat SMA Negeri 4 Palu, lanjut pendidikan ke Jatinangor STPDN tahun 95 dan selesai tahun 99, dan penempatan pertama saya di Kabupaten Banggai. Dulu kita NIP-nya 010. Kalau pada saya 13 ya, 013. Dulu kalau Kemendagri 010, kalau guru 013, kalau pertanian 060 atau 90 itu pegawai pusat. Kalau pegawai daerah depannya NIP-nya 570, pegawai daerah. Jadi keluar SK diperbantukan di daerah tingkat 2 Kabupaten Banggai, dulu masih Dati 2. Tugas di Kabupaten Banggai tahun 99, mulai berkarir staf di kantor bupati, mulai dari staf bagian ortal, dulu kepegawaian masih ortal, orpek bagian ortal, semua bagian-bagian di sekretariat daerah habis saya kerjakan. Tidak tahu kenapa saya di roll terus, setiap 2 minggu di roll lagi, setiap 2 minggu di roll lagi. Barangkali roll pikir terlalu apa ya, ACC atau apa, kalau banyak protes toh. Tidak ada orang yang mau menjadikan saya dia punya staf toh. Sampai terakhir saya menjadikan staf kantor lurah Simpong. Ada orang Banggai sini? Berapa orang? Jauh sekali dari Banggai kemarin. Luwuknya atau di mananya? Ya, Batui. Saya tugas di Batui 2 tahun, Kelurahan Sisipan. Mungkin pernah dengar, ya? Pernah dengar saya pernah tugas di sana. Di Batui di mana? Dulu belum ada Batui Selatan. Di bagian mana di Batui Selatan? Oh,
coba sisipan ke sana. Berarti mendekat Sinorang ke sana. Itu orang Jepang. Jepang tidak tahu bilang Sinorang, jadi dibilang hanya Senoro. Makanya ada gas. Di sana ada 2 desa habis gara-gara LNG. Mulai masuk ke Uso, Lamo, Honbola, Uso, Lamo. Lamo masih ada, Uso dengan Honbola mungkin hilang desanya. Gara-gara pakai LNG, 2 desa hilang. Nah di situ ya kurang lebih 1 tahun. Jadi setelah staf kelurahan, selanjutnya dilantik di Kelurahan Sisipan. Nah di sini nama kelurahannya Sisipan. Jadi pada saat memperkenalkan diri malu-malu juga, nama Zulkifli Nasran, kepala Kelurahan Sisipan. Jadi orang kenapa juga ada lurah di Sisipan ini? Ternyata nama kelurahan Sisipan. Itu tahun 2000. 2 tahun kemudian saya dilantik jadi sekretaris camat di Bunta, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Ini yang dari Banggai, ada yang dari Bunta kan? Yang lain dari Batui semua ini. Oh ini orang Bunta. Berarti yang dari Banggai tadi semua dari Batui semua atau ada dari kecamatan lain? Polemo, oh masuk ke dalam trans juga, masuk bagaimana ke dalam lewat gunung lumba-lumba itu. Atau ini dari trans juga. 2 tahun setengah saya di Bunta, di situ lampu menyala jam 6 pagi, jam 6 sore mati jam 12 malam. Oh ini sudah 24 jam waktu itu. Polemo sudah 24 jam bersalah. Atau masih lampu minyak juga. Di desa saya belum Pak, masih pakai tenaga surya. Sampai sekarang. Ya? Oh, berarti masih bagus bagi motor. Itu saya pindah ke Polemo ke sana ini. Nah, akhirnya berkarir masuk ke Parigi Motong tahun 2004 dan seperti sekarang kurang lebih 18 tahun berkarir di Parigi Motong sampai hari ini. Dan tidak ada saya pernah bermimpi atau berkeinginan untuk menjadi sekretaris daerah. Nah, di sini ini hanya singkat yang saya sampaikan, tapi sebentar kita buka bercerita. Karena ini saya coba kasih waktu 45 menit ini. Jadi kita lihat deskripsi tentang kegiatan ini. Mungkin di operator. Next. Kalau ada pointer bagus ya. Lanjut. Jadi kegiatan ini sebenarnya membekali peserta dengan kemampuan untuk memahami dan menjelaskan penting core value dan employer branding pada organisasi atau lembaga sehingga peserta dapat memahami sebagai panduan berpikir, bertutur, berperilaku yang diimplementasikan dalam kata berakhlak serta employer branding alias moto bangga melayani bangsa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat yang baik. Kita di pemerintahan itu kadang-kala sering dikenal sebagai pamong. Jadi bukan polisi pamong praja ya. Pamong itu ibaratnya bagaimana kita bisa membimbing, bagaimana kita bisa mengarahkan, bisa mengajak orang lain. Mungkin orang Jawa paham itu tentang arti pamong, karena ini bagian dari bahasa Jawa soal sekitar. Lanjut, nah di sini Alvin Toffler cuma terus di bahasa Inggris. Yang terlibat-libat nanti tidak keluar bicara apa baca bahasa Inggrisnya lagi. Di mana mereka yang buta huruf di abad ke-21 bukanlah orang yang tidak bisa membaca dan menulis, melainkan mereka yang tidak dapat belajar, melepaskan pelajaran yang kadaluarsa dan belajar kembali. Jadi mereka yang buta huruf di abad ke-21 bukan orang yang tidak bisa membaca dan menulis, melainkan mereka yang tidak dapat belajar. Sehingga ada pepatah mengatakan kita harus belajar dari pengalaman, bahwa orang lain tidak pernah belajar dari pengalaman. Sehingga wajar dikatakan kalau pengalaman adalah guru terbaik dalam kehidupan.
Kalau Nadiem Makarim mengatakan di abad 21 ini seorang yang saya sempat buka tadi, saya baca ulang. Jangan sampai salah ungkapannya dengan apa yang harus saya sampaikan. Kita memasuki era saat ini di mana gelar tidak lagi menjamin kompetensi. Gitu ya. Kita masuk di era ini di mana gelar tidak menjamin lagi kompetensi. Lulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja. Akreditasi tidak menjamin mutu. Masuk kelas tidak menjamin belajar. Ini sudah terbukti. Tidak perlu masuk kelas, mungkin beberapa bulan kita sudah beberapa bulan kemarin mungkin online. Berarti tidak perlu masuk kelas ya. Makanya di sini di awal dikatakan berakhlak. Selanjutnya, core value adalah prinsip dan nilai utama yang menjadi panduan serta acuan dalam suatu organisasi. Kalau mau catat saja. Di mana berakhlak itu berorientasi kepada pelayanan akuntabel itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berarti dalam suatu kegiatan aktivitas organisasi harus berkolaborasi, bukan jalan sendiri-sendiri. Di sini rata-rata guru atau gimana? Dari untuk guru berapa orang? Guru yang paling banyak ya? Dokter ada perawat. Dokter ini juga, minta maaf, ada berapa orang bu dokter? Pak dokter dan bu dokter sini? Saya minta tolong kepada Pak dokter dan bu dokter atau pegawai yang lain calon Pak Lurah nanti atau Bu Lurah bahwa jam kerja kalian bukan sesuai dengan jam kerja kantor, melainkan jam kerja kalian ada sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. 24 jam kalian harus bekerja. Karena kalau nantinya berkarir di wilayah, kelurahan atau kecamatan, sewaktu-waktu masyarakat akan berurusan. Pada saat malam hari ada warga kita masuk rumah sakit butuh surat keterangan kependudukan dari desa atau kelurahan atau kecamatan. Jam 10 malam keluarkan surat keterangan. Kebetulan pas mau ke rumah sakit diperiksa dulu dokter, harus pergi dulu ke puskesmas. Jangan sekali-kali mengatakan tunggu dulu, jam kerja kantor sudah habis, sudah jam 4:30 nih, nanti besok juga ya. Jangan sekali seperti itu. Karena saya sudah pernah mengalami sebagai aparatur di tingkat bawah, sektor lurah, sering terjadi bahwa masyarakat banyak berkeinginan untuk dilayani sampai malam. Pakalai pun tetangga atau suami istri dalam suatu rumah warga, itu pasti juga aparat kelurahan atau kecamatan dipanggil untuk mendamaikan. Ada anak demam tinggi di rumah, pasti Pak dokter, Bu dokter pasti diundang. Saya pernah minta maaf ini, profesi dokter. Saya pernah berbantah-bantahan dengan salah satu dokter di puskesmas di kecamatan waktu itu. Karena warga saya pas mau berobat bilang tunggu dulu, sudah habis jam kerja. Saya bilang jam kerja seorang dokter itu 24 jam. Kalau tidak suka dapat tugas di puskesmas, minta berhenti saja jadi pelayan. Karena pada intinya kita ini sebagai pelayan masyarakat, makanya disebut PAMO. Kita melayani, beda dengan pangre. Pangre itu sama dengan seperti memerintah dan mengurus, menyuruh orang kerja. Kemudian berakhlak sebagai core value ASN. Seluruh Indonesia dan employer branding bangga melayani bangsa yang dicanangkan Menpan RB pada tanggal 27 Juli 2021. Lanjut.
mungkin sambil lihat saja, saya dulu saya terangkan sedikit. Lanjut. Nah, di sini kita berharap ini rata-rata kita menyebutkan Parimoto dengan singkatan Parimo. Parimo ini singkatan dari Parigi dan Motong. Tapi saya lebih senang kalau kita sebutkan dia sebagai nama Parimoto dengan sebutan Pamong. Pamong itu pada Parigi, Mongnya itu Parimoto. Sehingga maknanya lebih mengarah kepada kita sebagai contoh, sebagai pelayan, sebagai daerah yang betul-betul mengemong. Nah, orang Jawa di sini sama orang Jawa apa yang ngemong? Nah, mengasuh ya, mengasuh, membimbing, membina banyak orang. Di sini Parimo berakhlak bersama kami berorientasi pelayanan, di mana memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi jangan sampai mengatakan memenuhi kebutuhan masyarakat biar belikan gula-gula sama gula juga tidak. Tapi lebih berarah pada kebutuhan lainnya yang memang jadi hak bagi warga. Kedua, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan yang tiada henti. Perbaikan berarti kita melakukan inovasi, melakukan kreativitas. Nah, di sini saya sampaikan kepada kita semua, tolong jangan lebih cenderung memperlihatkan dada kepada masyarakat yang kita layani. Dan ini saya alami sendiri. Alangkah baiknya ketika ada saudara-saudara melakukan aktivitas kegiatan di kantor yang cepat atau lambat, di sini kurang lebih berapa orang yang lantas sekarang? 198. Insya Allah suatu saat nanti pasti ada di antara kalian semua yang akan duduk di depan ini seperti saya atau seperti Pak Rizal. Tapi akan ada seleksi alam nantinya. Siapa yang berkompeten. Tolong melayani orang jangan terlalu bersifat formal. Saya dibagi motong lama melakukan tugas di PMD. Ketika kita melayani seseorang berhadapan media, kadang-kala orang akan sungkan bahkan gugup mungkin untuk menyampaikan sesuatu apa yang harus disampaikan. Bingung. Tapi kalau kalian melayani seseorang, ayo dulu tangga kita bicara sambil merokok. Bagi merokok ya, bicara sambil merokok. Kadang-kala itu sering diungkapkan semua apa yang menjadi beban mereka, apa menjadi keluhan dibandingkan mereka harus berhadapan meja untuk memberikan penjelasan apa yang akan mereka butuhkan. Jadi pelayanan itu tidak perlu berhadapan dengan meja. Ramah, cekatan. Dan kadang-kala kita melakukan pelayanan secara familiar, maka kita harus memiliki kemampuan berpikir apakah perintah ini tujuannya apa. Maka kita harus mencapai tujuan tersebut dan menyiapkan dan mengetahui, mencari tahu regulasi apa yang harus kita lakukan. Tujuan perintah itu terlaksana. Paham kira itu? Sekarang misalnya ini, di dalam dokumen tidak ada anggaran. Coba bikin dulu kegiatan itu. Dokumen anggaran tidak ada. Salah kita laksanakan kalau kita menggunakan anggaran Pemda. Tapi bagaimana caranya bahwa itu perintah itu laksana, tapi ini aturan tidak terlanggar. Ada metode lain yang perlu kita siapkan. Apakah kita menyurat terlebih dahulu permintaan tambahan anggaran atau minta persetujuan kepada DPRD untuk kita melaksanakan kegiatan ini, untuk dianggarkan di APBD perubahan, atau ada regulasi-regulasi lain yang harus kita siapkan sehingga tujuan perintah itu terlaksana, aturan juga terjaga. Bukan berarti mau bikin begitu, aduh tidak bisa Pak, ya mau saya mau dibikin apa, saya sekarang terserah, saya mau bikin ini di PC sampai parah. Cuman kalau tidak enak juga kalau kita bikin kecamatan di pulau sana,
Siapa yang melawan langsung ke sana. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Jadi perintah untuk dilaksanakan bukan untuk diskusikan. Kewajiban kita sebagai staf, sebagai administrator untuk melengkapi, menyiapkan segala hal yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, tapi tujuan terhadap perintah itu tetap terlaksana. Bukan pada saat kegiatan langsung rata ketumbar. Nah, untuk kemudian menjaga nama baik bersama ASN, pimpinan instansi dan negara. Ketiga, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Ini rahasia jabatan. Jabatan itu bukan nanti ada eselon, tapi jabatan itu kalian sendiri saja sudah punya jabatan administratif. Sekarang semua pegawai itu ada jabatannya, walaupun di jabatan fungsional umum maupun jabatan fungsional. Apa yang harus dijaga? Karena kerahasiaan terhadap suatu institusi itu harus dijaga, karena itu akan menjaga kehormatan daripada institusi tersebut. Kalau di dalamnya sudah ada bibit-bibit atau tabiat-tabiat selalu mengadu domba, selalu melapor, selalu membutuhkan keluar, maka secara langsung institusinya itu dia buat rusak. Karena dengan demikian masyarakat publik tidak akan percaya lagi terhadap institusi tersebut. Makanya rahasia jabatan, rahasia negara itu perlu dijaga. Karena bukan urusannya kita untuk melakukan sesuatu hal yang bukan tupoksi. Cepat atau lambat, sekarang semua sudah mulai karirnya di golongan 3. Ada golongan 2, ada ya? Golongan 3. Insya Allah umur panjang, 2 tahun akan datang mungkin sudah golongan 3A. Karena sekarang kan sudah tahun ketiga. Naik ke golongan 3A, nanti setelah CPNS atau CPNS ya. Nah, berarti kalau 100% insya Allah sekarang jadi laksar, nanti 2-3 bulan ke depan sudah keluar sertifikat dari pihak PKN sudah keluar ya, berarti semua sudah golongan 3A. Berarti insya Allah 4 tahun akan datang sudah 3B. Nah, kalau dokter-dokter 3B, dokter spesialis, berarti tidak tunggu lama, di 4 tahun kemudian 3C. Mungkin kalau dibutuhkan jadi kepala bidang dinas kesehatan atau jadi kepala bagian di di rumah sakit. Tapi biasanya dokter itu pasti mengabdi kurang sekian tahun. Tapi dokter di mana-mana tetap juga banyak penghasilannya. Saya mau masuk dokter dulu, cuma tidak sempat karena Ajus cuma guru TK. Bapak saya berkarir dari golongan 1A, pensiun golongan 3C. Saya sekarang sudah 4C. Teman bapak saya 3C pensiunnya. Yang sukses saya punya orang tua, karena mama saya hanya guru TK, itu pensiun di golongan 2, tapi sempat pensiun 50 berapa tahun meninggal. Saya juga begitu. Tapi saya tinggal pas pensiun satu bulan pensiun, pas pensiunnya juga meninggal tahun 2001. Itu cuma mengawali karir dari ijazah SMA, SMP jadi pegawai negeri. SMP golongan 1, 1B, 1C, 1B. Berkarir. Terus saya golongan 3C. Saya tanya, Pak, nanti kuliah? Kalau saya kuliah, kamu orang cuma SMA, gagal Bapak. Biar saya tidak kuliah, kamu orang saja kuliah. Tapi yang utama di antara semua kita ini, kalau masih ada orang tua, jaga betul orang tua. Dia punya nasihat, dia punya ridho, itu luar biasa. Selanjutnya ada adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak produktif. Selanjutnya kolaboratif. Ini memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya manusia untuk tujuan bersama. Nah, di sini dalam suatu organisasi saya sampaikan sedikit atas beberapa hal tentang organisasi. Kolaboratif itu penting karena di situ dilihat apakah kita mampu bekerja sama atau tidak. Karena berkolaboratif itu akan memperlihatkan tipikal seseorang menggunakan manajemen tusuk sate atau menggunakan manajemen yang bisa melibatkan secara keseluruhan teman-teman yang ada. Pasti sudah pernah dengar manajemen tusuk sate. Dia yang pasang ke sate ditusuk, dia yang bakar, dia yang kipas, dia juga yang makan sendiri. Tidak melibatkan teman-teman. Hindari hal tersebut karena kalian akan berpotensi tidak mampu menghadirkan orang lain. Di beberapa tempat, ini saya cuma menyampaikan pengalaman kerja saya. Bukan berarti saya mengasih dia, bukan saya menyampaikan bahwa saya hebat, pasti ada kekurangan saya, pasti banyak juga. Tapi ketika kita menjadi seorang pemimpin, itu perlu menghadirkan seseorang. Pertama, kalau kalian tidak mampu menghadirkan orang lain, tidak menularkan apa ilmu yang kita miliki, tidak kita memberikan pengertian atau pemahaman kepada yang lain terhadap apa yang kita miliki, tunggu saja setengah mati kamu orang pindah-pindah itu. Kenapa begitu? Karena saya pernah alami. Jangan kasih pindah dia, soalnya ada orang tahu di sana. Akhirnya batal dipromosikan jadi kepala bidang. Setiap mau dikasih pindah lagi, jangan dulu. Kemudian tahu di situ, batal lagi. Di situ berpikir kalau egois sendiri hanya mengerti sesuatu hal. Dan memang sempat terpikir saya harus kuasai supaya jangan orang lain banyak tahu. Ternyata itu tidak bagus. Akhirnya pelan-pelan saya rubah perilaku, saya rubah saya punya sifat, mulai menghadirkan satu persatu adik-adik di bidang. Bahkan sampai bagian honorer pun, saya cuma minta mereka memahami fungsinya masing-masing. Setelah sudah ada kader, baru kita bisa keluar dari posisi itu. Karena kalau kalian tidak berani, tidak mampu untuk berkolaboratif, tidak mampu untuk memberikan pemahaman kepada yang lain, maka tunggu-tunggu saja, tua-tua di situ nanti. Kalau tidak ada tingkat pemahaman. Nah di sini kita semua perlu memahami aturan apa yang selama ini mengatur tentang pemerintahan daerah. Itu sudah beberapa undang-undang yang merubah aturan tersebut. Mulai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang 22 Tahun 48, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang 18 Tahun 65, sampai Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi sudah ada kurang lebih 8 undang-undang yang mengatur Republik ini. Tapi yang paling lama itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Dulu namanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Hukum tidak diserahkan ke daerah, keagamaan tidak diserahkan daerah. Sehingga sesungguhnya kita tidak menganut otonomi secara penuh. Ini tidak ada di dalam materi kita. Nah di sini di dalam undang-undang ini itu yang perlu kita cermati. Nah, tinggal 5 menit. Nah di sini saya akan sampaikan. Tadi saya sempat menyampaikan tentang pemimpin dan pimpinan. Ada yang bisa pahami apa dimaksud pimpinan dan apa dimaksud pemimpin? Kira-kira tidak paham pemimpin dan pimpinan. Kalau tidak ada soal saya sampaikan saja. Tinggal 5 menit waktu. Pimpinan itu punya bawahan. Pemimpin itu punya pengikut. Ada yang bisa kasih pengertian? Pimpinan punya bawahan, pemimpin dia punya pengikut. Apa yang diberikan pengertian tentang bawahan dan apa yang diberikan pengertian tentang pengikut? Bisa dipahami nih? Semangat semua mereka ini. Nanti Pak. Pimpinan memiliki bawahan,
pemimpin itu memiliki pengikut. Jadi saya kasih gambar begini. Ketika kalian ditunjuk menjadi kepala seksi atau dalam jabatan, maka secara otomatis kalian punya bawahan. Tapi seorang pemimpin tanpa jabatan pun kalian akan banyak orang ikuti. Kenapa banyak orang ikuti? Karena perilaku pribadi kalian yang dipercaya orang banyak. Silakan pilih mau jadi mana. Nah, di sini saya kasih gambaran juga kepada kalian. Pemimpin bagi suatu organisasi akan menentukan keberadaan organisasi. Nah, berkaitan dengan keberadaan itu, ada 3 kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan keberadaan seorang pemimpin atau pimpinan di dalam suatu organisasi. Pertama, ini kita berbicara pimpinan dengan pemimpin. Pimpinan dan bawahan mempunyai perilaku yang sama dan komitmen yang sama dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan tujuan organisasi, sehingga organisasi itu bagus jalannya. Kalau itu terjadi, maka kalian bisa menjadi seorang pemimpin karena mampu membawa antara bawahan dengan kalian sebagai pimpinan memiliki tujuan yang sama, mampu berkolaborasi. Kalian sudah bisa dikatakan pemimpin karena ketika kalian bisa mampu mengarahkan, membawa semua organisasi di dalamnya itu bergerak secara bersamaan, maka kalian punya pengikut. Kedua, ini yang terjadi di organisasi ya, kurangnya rasa saling percaya antara pimpinan dan bawahan sehingga tujuan organisasi itu terganggu. Ini kalian berarti belum bisa jadi pemimpin, masih jadi pimpinan karena bawahan. Cuma persoalannya tidak sinkron antara pimpinan dan bawahan. Yang ketiga, tujuan pimpinan dan tujuan bawahan itu saling bertentangan. Ini semua yang bikin rugi organisasi secara substansi, organisasi yang bikin kacau ini semua dan bikin keributan dan organisasi seperti ini semua. Jadi kesuksesan suatu organisasi dipengaruhi 3 hal tadi. Pertama, pimpinan dan bawahan punya tekad, tujuan dan punya motivasi yang sama untuk mengembangkan organisasi. Maka kalian bisa mampu mengarahkan bawahan di dalam itu sehingga mereka bisa menjadi pengikut-pengikut daripada kalian, sehingga kalian bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin. Tapi yang kedua, yang sebenarnya tadi, tidak ada buku percaya antara bos dan bos itu buku percaya. Saya disuruh cari doi ini bikin lancar, belum ada uang, disuruh cari sendiri dulu uang di luar, terakhir tidak kembali tapi doi. Jangan. Nah, 5 jangan. Terpaksa lah. Ini uang mana? Nah, di sini perlu ada 3 hal tadi yang perlu kita pahami. Dan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita melihat perubahan dan perkembangan zaman yang sangat cepat saat ini, maka kita harus menjadi orang yang menjadi mediator yang baik, manajer yang handal, yang mampu berpikir dan mengadvokasi, mampu kita melakukan pembinaan kepada teman-teman yang lain. Itu sebabnya kalian di golongan 3A itu namanya penata muda, mulai menata satu-satu. 3B penata muda tingkat 1, 3C penata, 3D itu penata tingkat 1. Namanya penata berarti kalian semua ini yang golongan 3 kita sekalian menata bagaimana organisasi itu jadi baik. Kalau golongan 2 itu baru mengatur, itu yang mengatur apa yang disuruh atur, ini disuruh ini yang mengatur. Kemudian yang golongan 1 disebut namanya juru. Ini harusnya perlu dipahami juga semua pegawai Pak, supaya tahu dasar-dasar daripada organisasi. Kalau kita melihat daripada generasi manajemen itu ada 4 sebenarnya. Nah, kita sebenarnya perlu masuk ke manajemen generasi keempat atau dikenal dengan total TQM, total quality management. Kalau kita melihat dari penyampaian dari
Brian L. Joy tahun 2004, ada juga menyebutkan manajemen generasi kelima juga harus dilakukan, yang namanya Human Network Management. Nah, kalau seandainya ini diperkenalkan oleh Charles Savage tahun 90, di mana manajemen generasi keempat itu difokuskan pada kualitas yang dihasilkan kita dari hierarkis, berjenjang, kita turun ke hierarkis, gimana untuk melayani masyarakat. Kedua, perilaku yang berorientasi kepada struktural melalui kita rubah ke fungsional. Inilah yang sebenarnya yang diharapkan kemarin merubah dari eselon 3, eselon 4, eselon 4. Cuma kita terlalu cepat untuk berubah. Dasar hukumnya itu dan dasarnya itu terbentuk semua, sudah dipaksakan kita pindah ke fungsional, tapi tugasnya masih struktural. Jadi merubah perilaku yang berorientasi dari struktural kepada fungsional. Apa maksudnya fungsional? Itu tergantung kepada apa yang kalian kerjakan. Dokter-dokter di kecamatan, di puskesmas itu dia bisa masuk ke jabatan fungsional. Dia langsung beraktivitas apa segala macam. Hal ini yang menjadi permasalahan organisasi, birokrasi. Kalau kita selalu berbicara pada organisasi struktural, sehingga dikenal dengan birokrasi Parkinsonia. Kalau kedokteran apa Parkinsonia? Parkinson. Apa? Ya? Pengertian Parkinsonia di kedokteran apa? Parkinsonia. Yaitu adanya keinginan untuk selalu menambah jumlah satuan kerja. Parkinson seperti lantai, maunya tambah terus, menambah satuan kerja unit organisasi strukturalnya. Cuma tambah lagi jabatan masih kurang, stop, tambah lagi strukturnya. Nah, kadang-kala hal itu didasarkan pada asumsi bahwa pelayanan tugas itu harus didistribusi habis pada semua struktur organisasi. Akibatnya yang ditimbul oleh birokrasi Parkinsonia itu pemerintah daerah pada semua jajaran mempunyai struktur yang gemuk dan lamban. Kenapa dikatakan gemuk? Karena harus mengalokasikan jabatan yang cukup besar. Kenapa dikatakan lamban? Karena sebagai akibat dari banyaknya mata rantai struktur yang harus ditempuh. Nah, gemuk, kenapa harus gemuk? Karena tambah. Apa penyebabnya? Pertama, mungkin dulu orang waktu saya sukses sih, tidak dapat jabatan, susah juga. Sehingga kalimat yang kadang-kala muncul, kasihan tidak dapat jabatan. Itu sehingga. Nah, sedangkan lamban ini itu lebih kepada panjangnya rantai pengurusan, sehingga kadang-kala mejanya orang yang paling depan lebih ganas daripada mejanya orang paling belakang. Paling belakang kan kadang-kala kepala bidang, kepala dinas, semua di belakang. Di depan mulai pos jaga. Oh, tidak ada, tidak boleh diganggu. Tidak boleh. Magistrat bos. Kadang-kala kan begitu. Tapi pas sampai di dalam, Pak Ibu itu ternyata ini tidak seperti pas masuk ke sana sudah ditolongnya begitu. Kadang-kala banyak hal yang terjadi. Nah, ini lamban ini sehingga dikenal namanya patologi birokrasi, penyakit birokrasi yang ada pada birokrasi karena terlalu berbelit-belitnya suatu pengurusan dan pelayanan yang diberikan berdasarkan tugas dan fungsi. Sehingga kadang-kala orang berpikir kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Jarang orang mau berpikir kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Saya tolong sama kamu semua, minta tolong saya, kalian sebagai pelaksana di lapangan nantinya, tempat tugas, gunakan prinsip kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Jangan gunakan kalimat kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kurang materi ini, mau kesan dulu. Kurang aneh ini, kesan dulu. Nah, kita pemerintahan sekarang ini, birokrat ini dibutuhkan. Ada namanya konsep pemerintahan reinventing government. Mewirausahakan birokrasi. Bukan berarti harus jual beli jabatan. Bagaimana sistem pelayanannya kita lakukan, kemudian konsep pada saat ruang-ruang pelayanan
ruangan bisa dimanfaatkan, itu lakukan di tempat tugas. Kalau seandainya kalian ada tempat tugas sebagai pelayan untuk di resepsionis di loket, banyak tamu-tamu izin, misalkan ada tugas Bapeda, banyak sekali orang tamu sih betul-betul, sepertinya cocok saya pasang akan kulkas, bukan minuman dingin di situ. Daripada orang tinggi ke sana, taruhlah kulkas di situ, dapat pendapatan lagi jual. Tapi jangan sekali-sekali jual rokok, pasti banyak utang. Itu saya ini. Kebetulan saya perokok, tapi saya tidak ajarkan orang merokok. Sehingga sangat dibutuhkan model organisasi yang sangat ramping yang didukung oleh personil yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah, untuk mewadahi hal tersebut, ada hal lain juga dilakukan untuk merubah mindset, yaitu yang ketiga, merubah perilaku yang berorientasi pribadi kepada orientasi publik. Ini kalau kamu catat tadi pas saya semua. Ini sudah ketiga ini. Dan kalian pasti akan hadapi di lapangan tempat tugas. Apalagi sudah 3 tahun bekerja di OPD masing-masing kan. Katakan saya salah kalau itu terjadi di tempat tugasnya kamu orang. Merubah perilaku yang berorientasi kepada orientasi pribadi kepada orientasi publik. Jadi merubah orientasi yang berorientasi kepada pribadi kepada orientasi ke publik. Tapi saya akan tambah tadi yang merubah perilaku birokrasi berorientasi struktural kepada orientasi fungsional. Tadi yang sempat saya katakan dialihkan ke jabatan fungsional, itu sebenarnya jabatan fungsional bukan dimaksud untuk sekedar menambah usia pensiun. Karena kalau kita kembali ke fungsional, usia pensiun jadi 60 tahun, yang normalnya 58 jadi 60 tahun. Jadi perubahan ke fungsional bukan merubah untuk menambah usia pensiun oleh PNS yang dengan mengalihkan jabatan tersebut, karena diperlukan antara lain kebijakan penelusuran bakat. Ini nanti kita akan hadapi adanya kebijakan yang akan pengakuan dan penghargaan yang sama antara fungsional dan struktural. Diperlukan standar yang sama untuk menduduki jabatan antara jabatan struktural dan fungsional. Perlu adanya peningkatan kesejahteraan bagi personil, mengatur manajemen karir di tingkat perangkat daerah dan memulihkan pembangunan sarana dan prasarana kerja aparatur. Kemudian yang ketiga, merubah mindset ini yaitu dengan merubah perilaku yang berorientasi pribadi kepada orientasi publik. Kita sebagai organisasi yang nasional, tugas dan fungsi organisasi birokrasi yang merupakan organisasi publik harus lebih mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan perorangan atau kelompok. Oleh karena itu, orientasi yang bersifat impersonal harus dikedepankan. Karena perilaku ini sangat diperlukan di samping pelayanan akan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat dan juga biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan publik dapat dikurangi secara maksimal. Langkah yang diperlukan melakukan perubahan orientasi dan yang bersifat personal kepada orientasi bersifat impersonal sebagai upaya melindungi kepentingan publik. Maka diperlukan adanya kebijakan menegakkan ketentuan peraturan perundangan secara adil tanpa memandang hubungan seseorang dengan pejabat dia terserah. Kemudian adanya pengembangan profesi birokrasi. Ini sudah mulai dilakukan sekarang ini. Pola rekrutmen kalian semua masuk melalui ujian CAT ya, online langsung. Itu salah satu pola rekrutmen yang dilakukan. Perubahan terhadap pola yang ada sekarang. Namun semuanya belum dapat menjamin terjadinya calon-calon, namun belum bisa menjamin secara utuh sesuai dengan dibutuhkan, sebab penyediaan informasi yang dibutuhkan belum melalui analisis jabatan dan analisis kerja yang matang dan akurat. Untuk mindset daripada penyelenggaraan birokrasi yang saat ini, pertama, kita harus merubah perilaku dari berorientasi hierarkis ke hierarkis. Yang kedua, merubah perilaku yang berorientasi kepada dari struktural kepada orientasi fungsional. Fungsional ini bukan berarti menambah-nambah usia pensiun tersebut, tapi lebih kepada kompetensi seseorang. Yang ketiga, merubah perilaku yang
yang berperilaku dari personal ke impersonal. Kemudian lakukan pengembangan profesi birokrasi. Itu yang dilakukan untuk merubah mindset daripada penyelenggara pemerintahan yang ada. Sehingga saya ingin menyampaikan kepada kita semua, baiknya kita menjalankan sesuatu kegiatan-kegiatan itu dengan tanggung jawab. Tolong cepat atau lambat kalian semua akan menjadi seorang pemimpin, seorang pimpinan. Kita yang saat ini masih menggunakan total manajemen targeting, kita pelan-pelan berubah menjadi tidak, gara-gara ada HP mau masuk. Ini bagus, langsung dengan ini kader saja. Jadi kita, pada kalian semua yang masih segar semua ini, dari pola generasi ketiga yang kita kenal dengan manajemen targeting, pelan-pelan kita merubah menjadi total quality management dan juga menggunakan human network management. Jadi kita bagaimana membuat pelanggan kita makin kita puas, kemudian masyarakat kita terlayani, dan bagaimana personel-personel kita bisa dimanfaatkan puas juga. Kemudian yang kedua, manfaatkan ini jaringan-jaringan yang ada untuk mempercepat akses dalam penyampaian tujuan organisasi atau pemerintah daerah, sehingga hal-hal yang mungkin nantinya kita khawatirkan itu hal-hal bisa kita bisa kita antisipasi bersama. Saya ingin menyampaikan juga tentang satu kalimat yang dikeluarkan oleh George Bernard Shaw. Dia mengatakan begini, kemajuan mustahil tanpa perubahan, dan siapa yang tidak mau merubah pola pikir maka dia tidak melakukan perubahan apapun. Ulangi ya. Kemajuan mustahil tanpa perubahan, dan siapa tidak mau merubah pola pikir maka ia tidak dapat merubah apa-apa. Kalau di Muslim, maaf, saudara-saudara saya yang lain, kalau di Muslim yang saya pahami bahwa Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum apabila dia tidak berusaha untuk merubahnya. Jadi saya tutup dengan satu pesan kepada kalian semua. Insyaallah umur panjang, sehat-sehat semua, kita semua. Kalian semua akan berada juga pada posisi seperti Pak Rizal. Mungkin kalau posisi yang sama seperti saya cuma satu di kabupaten, jadi satu di antara kalian saja cuma kalian ada. Kalau kepala bidang masih banyak. Kalau sekretaris daerah cuma satu, berarti ada salah satu di antara kalian insyaallah umur panjang, sehat-sehat, ridho orang tua, berada pada posisi juga. Kerjakan, jangan mengerjakan pekerjaan yang kalian senangi, tapi senangilah pekerjaan yang kalian kerjakan. Ya. Tapi mudah-mudahan kamu paham apa maksudnya. Ya. Jangan mengerjakan yang kamu orang senangi, tapi senangilah pekerjaan yang kamu kerjakan. Karena kalau kalian hanya ingin mengerjakan yang pekerjaan yang kamu senangi,
senangi di bawah satu perintah atasan, perintah pimpinan, perintah pemimpin, pasti itu yang kamu orang suka. Tidak ada ikhlas-ikhlasnya yang orang kerja itu. Tapi kalau kamu orang mengerjakan sesuatu itu dengan senang hati, ada saja itu otak. Memang pikir atau kita bekerja dari lembur semua tidak. Saya sudah pernah alami semua. Saya sudah pernah alami. Mungkin kalian tidak pernah merasakan namanya kram otak. Saya pernah kerja 1 minggu 4 hari tidak tidur karena mau menyusun perda tentang desa. Saya masih staf di bagian Tapem. Tahun 2004 saya masuk ke Parigi Motong. Stay jam saya di sana. Saya pindah ke Mas, saya non job jadi staf. Dan saya sudah pastikan di sana di Luku lalu. Ditanyakan sudah jadikan jabatan sama tidak. Konsekuensinya saya non job. Saya kemarin diperintahkan buat Perda nomor 18 tahun 2004 Perda tentang desa. Sebelum undang-undang tentang desa keluar, Parigi Motong sudah mengeluarkan Perda yang meramu semua rujukan-rujukan peraturan pemerintah untuk menjadi satu Perda. Namanya Perda tentang desa. 2014 baru keluar undang-undang tentang desa. Semua aturan digabung jadi satu menjadi tentang desa. Saya pernah rasakan itu kram otak, bukan kram otak, kram otak. 4 hari 4 malam kita tidak tidur. Hari kelima bawa aturan kemarin, draft Perda. Tadi saya bilang itu, tidak ada lembur. Saya tidak mengeluarkan karena saya tidak bisa kerja di kantor. Tidak ada uang lembur, tidak ada snack, tidak ada air minum, tidak ada teh. Saya bilang sama pimpinan, Pak ini Pak, saya kerja di rumah juga. Kenapa? Tidak Pak, saya kerja di rumah saja. Padahal niat saya kerja di rumah, tidak perlu saya bebankan lagi kantor, saya cukup capek makan di dapur, lapar makan di dapur, haus bikin minum di dapur. Daripada aku harap-harap di kantor tidak ada punya lembur, tidak ada punya teh, tidak ada apa-apa, kerja di rumah saja. Tapi izin berapa hari? 1 minggu Pak. Ini yang selesaikan. Selesai, alhamdulillah selesai. Tapi itu Perda sudah dicabut. Dan ada aktivitas yang lain. Dan jangan kalian mau diukur dengan rupiah. Perlihatkan saja kinerja, perlihatkan aktivitas, tapi jaga juga kesehatan. Nah, saya sudah rasakan sekarang. Dulu sampai bawa bantal di kantor, tidur di kantor. Itu kalau kalian ada yang tugas di PMD sini, dinas PMD. Kalau ada dinas PMD tanya yang nama Adnan, masih staf di sana. Kalau dia sekolah masih, kita biasa aja. Ingin sampai apa itu? Dia mau sekolah dia sampai anak saja kan? Dia sampai anak saja. Tanya dia, kalau kamu ada kamu kenal nama Adnan jadi. Kalau kenal nama Adnan di PMD coba tanya, pernah tidak kamu orang bawa bantal tidur di kantor? Pergi ambil data ke Motong, naik motor jam 6 pagi. Itu uang cuma dikasihkan jalan 300.000 waktu itu. Cuma cukup beli rokok, makan, bensin. Tidak cukup untuk biaya penginapan. Akhirnya pulang jam 10 malam. Karena data dibutuhkan cepat oleh pimpinan untuk dilaporkan ke provinsi dan pusat. Bibi 1 hari masuk dari desa satu pulang dari Batam, kemana semua ke Jaya, sampai ke desa itu biarkan 1 hari. Berangkat jam 6 pagi. Pulang sampai ke Sifat sudah jam 4 subuh. Tidur di para pinggir jalan. Jangan pelan-pelan. Jadi tolong kerjakan sesuatu itu sesuai dengan senangilah. Seperti wadongkol, karena wadongkol muncul kalau di tenggorokan kita. Jadi saya menceritakan ini, mohon maaf, saya sama sekali tidak berharap ada pemikiran ria atau hanya untuk menyampaikan. Ya, saya hanya berbagi pengalaman, berbagi apa yang saya ketahui dan berbagi apapun yang saya pahami selama bekerja. Saya tidak mengatakan bagus kinerja saya selama bekerja. Silakan saja nanti kalian bekerja dimanapun, manfaatkan sebaik-baik mungkin. Dan saya ingatkan kembali kepada kalian yang masih punya orang tua, masih punya orang bapak, punya ibu, manfaatkan ridhonya orang tua untuk bekerja. Tanpa itu semua percuma kamu orang bekerja, pasti tidak ada berkahnya dari orang tua. Saya cuma ingatkan saja. Jadi manfaatkan baik-baik karena pintu surga kalian masih ada. Kalian melayani orang tua, nah makin dimudahkan kamu orang punya urusan. Insya Allah banyak saya semua.
saja, mohon maaf jika ada hal-hal yang terlalu berlebihan. Pas setengah 10. Kalau terlalu panjang, saya mohon maaf. Kalau ada yang sampai tak begini tadi, saya lihat ada beberapa. Mungkin di rumah dia cuci piring. Manfaatkan semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa bisa memberikan kemudahan kepada kita semua dan kita satukan visi, satukan misi bagaimana kabupaten ini bisa sama-sama kita lakukan perbaikan. Dan sangat terakhir, saya minta tolong dan ingatkan kepada kalian bahwa kalian sudah menandatangani perjanjian dan pernyataan untuk melaksanakan tugas sekian tahun pada Pemda Kabupaten Parigi Motong. Ini makanya ada Batuiren sudah pulang ke Batuiren, jangan dulu minta pindah. Saya di Luksan 5 tahun, tapi masih bujang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Aplaus dulu. Ya. Selamat.